Nabi kamu juga nggak ada di kitabnya Hindu, di kitabnya Buddha. Di kitab saya apalagi? Nggak ada itu. Di kitab saya nggak ada Tuhan kamu. Di kitab saya Allah itu adalah Bapa. Gitu. Ya. Di kitab saya nggak ada Nabi kamu, nggak ada Tuhan kamu. Jadi masing-masing agama punya Tuhannya sendiri, punya nabinya sendiri. Jadi kalau kamu bilang Yesus nggak pernah mengaku Tuhan, iya di kitab kamu, di kitab saya ada. Pernyataan dari Bunda Maria bahwa dia mengaku Ini, adalah kata, ciptaannya Tuhan Yesus. Kamu buka Lukas nih ya, kamu buka Lukas 1 ayat 38. Ini langsung perkataannya Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Baca aja dulu. Dia sudah mengaku dia hambanya sebelum dia menjadi manusia. Baca Lukas 1 ayat 38. Nih ya, saya bantu jawab ya. Kamu kan masih penasaran. Nih ya, terus Bunda Maria saya penyiptain, dengerin. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini sebelum Yesus itu mau mengambil daging dalam rahimnya Bunda Maria. Tuhan Yesus itu minta izin kepada Bunda Maria untuk meminjam rahimnya supaya dia inkarnasi melalui rahimnya. Itu, dan Maria menyetujui itu, lalu dia mengaku bahwa dia adalah hamba Tuhan. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan dibuka mute-nya. Ada lagi yang mau ditanya? Balik tanya tak? Dia nggak akan bisa jawab kalau saya nanya. Saya udah buka tuh. Apa Pak? Ada lagi yang mau ditanya? Diskusi aja, nanti Mbak kata nanya buat saya juga ini. Jadi kita diskusi santai aja ya. Saya nanya Ya, kamu gitu. Saya nanya kamu. Yang Mbak Agatha sampaikan itu. Sebentar. Kan udah dijawab. Diskusi dulu, saya bicara dulu. Saya ngomong dulu. Diskusi itu ya, saya ngomong dulu. Iya, kamu ngomong dari tadi kan udah nanya, ya kan? Bisa gantian bertanya? Nggak bisa? Ya, bisa gantian bertanya nggak? Namanya diskusi Pak, dua arah. Gini ya Pak ya, Bapak kan nggak pernah sekolah. Bapak ngerti nggak? Rule dalam diskusi itu dua arah. Kalau elus cuma satu arah namanya bukan diskusi, penanya. Makanya dari awal tadi saya tawarin, kamu nanya aja. Oke? Bukan diskusi. Anda tidak tahu cara berdiskusi. Oke? Sudah paham belum? Diskusi itu dua arah, Pak, bukan satu arah, bukan nanya mulu kayak mau nginterogasi tersangka. Iya. Inilah dia. Ini dia. Kalau Tuhan orang Islam ya jelas-jelas. Jelas-jelas ada kakak. Ada. Seperti apa adanya dia? Seperti apa? Apa kakak mau kakak buktikan sekarang juga? Ya seperti apa Tuhan kamu, adanya Tuhan kamu? Oke, saya bilang sekarang Tuhan saya ada, Allah ada kan? Nah, biar semua penonton. Ya, coba kakak pegang pipi kakak Juit. Pipi saya bukan Tuhan kamu. Enggak, coba dulu. Rasa sakit itu bukan Tuhan. Saya tanya seperti apa adanya Tuhan kamu. Tuhan kamu yang saya tanya, bukan rasa sakit, rasa manis, rasa gula, itu gula. Saya tanya Tuhan kamu itu seperti apa adanya. Adanya dia seperti apa? Bukan mau nanya batu, bukan mau nanya kaca, bukan mau nanya gigi. Adanya orang Islam karena ada rasa sakit yang tidak bisa dilihat. Itulah berarti bahwa kami itu orang Tuhan. Islam, rasa sakit itu Tuhan. Rasa sakit itu Tuhan. Bahwa membuktikan sakit itu yang diciptakan oleh Allah. Membuktikan Tuhan. Bukan membuktikan. Tuhanmu apa? Adanya apa? Seperti apa adanya dia? Sakit di badan kita, itulah bahwa membuktikan bahwa Tuhan bahwa ada. Sekarang saya tanya, kalau kamu bilang rasa sakit membuktikan Tuhanmu ada, andai kata tidak ada manusia di dunia ini, berarti Tuhanmu tidak ada? Andai kata. Kan kamu bilang dengan adanya rasa sakit membuktikan adanya Tuhanmu. Kalau tidak ada rasa sakit, berarti Tuhanmu juga tidak ada. Astaga. Itu. Ya bukan gitu. Terus gimana? Bicaranya fakta-fakta, tidak mau andai-andai. Iya, faktanya gitu. Kalau manusia tidak ada, berarti sebelumnya dia tidak ada dong.
Ya kan, Itu sebelum kan- diciptakan, sebelum ada manusia, karena rasa sakit ya, kamu tadi bilang rasa sakit pada saya Rasa manusia. sakit pada manusia. Berarti sebelum ada manusia, dia juga tidak ada gitu. Ya kan tidak ada rasa-rasa kalau misal nggak Ya ada berarti dalam dia itu baru Yang ada nyata- setelah ada nyatanya. rasa sakit. yang nyata-nyata sekarang giliran Ya aku Tuhan. udah, Yang kakak Tuhan di kamu mana? ini, Tuhan kamu ini ada setelah ada rasa sakit atau sebelum ada rasa sakit? Itu bukan pertanyaan kak. Oh, itu pertanyaan kok, bukan pertanyaan. Jelas-jelas itu pertanyaan kok dibilang bukan. Gimana sih Ya. kalau nggak bisa jawab, jangan bilang itu bukan pertanyaan. Bilang saya nggak mampu bos. Gitu. Bukan nggak mau. Ya udah belajar lagi ya Pak ya. Ingat ya, saya ini ibarat kata, ini HP, ini saya. Saya mau nanya seperti apa HP ini ya kamu jelasin HP, jangan jelasin saya. Karena yang mau saya tanya apa HP itu, maka kamu harus menjelaskan tentang HP ini, bukan jelasin saya. Agatha nelpon pakai HP, itu nggak nyambung. Pakai otak. Seperti apa adanya HP, kamu nggak usah ngomong, oh Montagem itu bagus, ada di dalam HP. Nggak usah lagu Montagem kamu urusin gitu loh. Kamu jelaskan ini dia ini apa HP ini apa. Bukan jelasin saya. Ya. HP itu seperti apa sih adanya? Kalau kamu misalnya ya sakit, nah ini HP ini ada membuktikan kamu sakit karena nggak dengar musik gitu. Kak, Yesus bukan Tuhan. Ayatnya satu ayat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Boleh. Di mana? Nggak ada dikatakan. Yohanes 17 ayat 3 ya. Oke, kita buka. Yesus bukan Tuhan. Ingat ya itu ya. Oke, kita buka. Yohanes 17 ayat 3. Yesus bukan Tuhan. Nih, kita cek. Kalau nggak ada, lu nge-give pause ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Di mana Yesus bukan Tuhan? Mana dalilnya Yesus bukan Tuhan? Nih, inilah hidup kekal. Kamu itu kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah yang benar, jangan Allah yang nggak benar. Kamu kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa dan Yesus. Karena ini Bapa. Nih, Allah yang benar itu Bapa. Allah yang lain itu nggak ada. Jadi inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Bapa dan mengenal Yesus. Jadi jangan kamu kenal lagi yang lain-lain ya. Nggak dapat nanti kamu hidup kekal. Nih. Jadi syaratnya mau hidup kekal harus kenal Bapa dan kenal Yesus. Yesus ini adalah firman Bapa. Kenapa kita harus mengenal Yesus? Karena Yesus adalah firmannya Bapa. Nih, jadi kita harus mengenal Allah dan mengenal firman-Nya, itu maksudnya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ini perkataan Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi kalau kamu mau hidup kekal, kamu harus kenal Bapa dan kenal firman-Nya. Karena Yesus ini adalah firman-Nya Bapa. Ini, itu. Kalau enggak, kau nggak hidup kekal. Terus di mana dikatakan Yesus bukan Tuhan? Kalau Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya pasti Tuhan. Kalau saya adalah guru, maka perkataan saya guru. Semudah itu sayang logikanya. Terus mana dalilnya yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Nggak nemu tuh. Tuh tadi Wahyu 1 ayat 8, Maha Kuasa. Maha Kuasa itu Tuhan. Oke, firman, ya kan? Yesus itu adalah firman. Kita lihat lagi. Firman itu Allah nggak? Allah. Nih. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Orang Yesus itu firman dan dia adalah Allah. Ada kali loh. Ada banget adanya.
Jadi yang mengatakan Yesus itu adalah Allah, ada. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, nggak ada. Oke, makanya lu kan baca Alkitab cuma 1 biji, saya mau banyak bacanya. Ya wajar kalian tidak tahu tentang Tuhan kami, karena di dalam kitab kalian kan nggak ada tulisan tentang Tuhan kami. Wajar. Apalagi kamu nyari Tuhan kami di kitabnya orang Hindu, orang Buddha, ya jelas nggak ada. Gitu. Dan Tuhan kamu juga nggak ada di kitabnya Hindu. Tuhan kamu nggak ada di kitabnya Buddha. Nabi kamu juga nggak ada di kitabnya Hindu, di kitabnya Buddha. Di kitab saya apalagi, nggak ada itu. Di kitab saya nggak ada Tuhan kamu. Di kitab saya Allah itu adalah Bapa. Gitu. Ya, di kitab saya nggak ada Nabi kamu, nggak ada Tuhan kamu. Jadi masing-masing agama punya Tuhannya sendiri, punya nabinya sendiri. Jadi kalau kamu bilang Yesus nggak pernah mengaku Tuhan, iya di kitab kamu, di kitab saya ada. Oke. Ya Tuhan kamu juga nggak pernah diakui sebagai Tuhan di kitabnya Hindu. Carilah, nggak ada orang itu. Kalau Allah yang adalah Bapa itu Tuhan, maka perkataannya Tuhan. Ini guru, suara saya guru. Nggak mungkin suara saya monyet. Kalian belajar dulu, saran aku. Ya, kamu mengerti dulu manusia kamu, baru kamu mengerti Tuhan. Kamu aja bicara tentang hal-hal yang sifat manusiawi aja nggak paham, apalagi bicara tentang Tuhan. Bapa itu Allah, Yesus itu firman Allah. Beda namun satu. Bapa dinyatakan oleh firman-Nya. Agatha dinyatakan suara Agatha. Suara Agatha adalah Agatha. Ada berapa? 1. Ada suara, ada tubuh. 2 dalam 1. Ada lagi yang namanya roh. 3 dalam 1. Bapa dengan firman dan dengan rohnya, ini yang disebut Tritunggal. 3 namun 1. 3 dalam 1. Jadi kalau Allah itu jangan kayak gini. Ini ada berapa? Saya tanya 1.300 orang. Ada berapa ini? Ada berapa ini? Ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada berapa? 1. Nah kalau 1 yang kayak gini gua ajak ngobrol. Siapa namanya lo? Gak ngomong. Kalau 1-nya mati, gak ada firman, gak ada roh, ya mati kayak batu. Anggaplah ini batu. 1. Ini satu, tapi ini 1 bisa ngomong. Karena apa? Punya pikiran, punya roh. 3 dalam 1. Kalau ini 1 mati, ditanyain pakai toa juga diteriakin dia nggak jawab. Misal ya, kamu siapa? Nggak jawab. Lu mau teriakin pakai toa berapa ribu desibel juga, sampai suara lu tuh menggetar, nggak akan ngomong. Kenapa? 1-nya mati. Oke. Begitu ya, belajar sayang. Karena ada roh lah di dalam saya, makanya saya hidup. Karena ada pikiran lah di dalam diri saya, makanya saya bisa bicara. Kalau nggak ada pikiran saya, kok ajak ngobrol sana babi. Nggak bisa dia ngobrol, nggak ada pikirannya. Kok ajak ngobrol batu, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada pikirannya batu. Batu tuh nggak punya pikiran. Ingat, pikiran bukan otak ya. Kenapa kok salto sama bibirku yang seksi mandraguna yang ke Arab-Araban ini? Iri ya? Masih buduk ya? Masih buluk? Masih jelek? Iya, wajar iri. Kasian. Izin. Lu kenapa sih body shaming banget? Lu nggak bisa body shaming sama perempuan cantik. Tetep aja lu jelek. Izin. Halo, user. Halo. Ya, Silakan, mau bertanya apa? mau bertanya Yesus. Silakan. Yesus dilahirkan nggak? Ya, Yesus dilahirkan.
dilahirkan. Kan dia manusia berarti ya. Bukan, yang dilahirkan itu adalah firman, diperanakan oleh Sang Bapa sebelum segala zaman. Terus Yesus mati. Ya, kenapa? Yesus itu Yesusnya mati. keilahiannya diperanakan oleh Sang Bapa. Firman itu dilahirkan, itu artinya dikeluarkan oleh Sang Bapa. Ayatnya di Mazmur 2 ayat 7. Kemanusiaan Yesus juga dilahirkan oleh Maria melalui Roh Kudus. Karena Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Jadi Yesus ini adalah firman Allah dan manusia. Firman itu diperanakan, kemanusiaannya juga diperanakan. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Katanya tadi Yesus Tuhan, kok bisa mati? Yang mati itu adalah keadaannya sebagai manusia. Filipi 2 ayat 8. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia itu mati. Dalam keilahiannya itu tidak pernah mati. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang. Jadi firman itu tidak pernah mati. Ketuhanan Yesus tidak pernah mati. Yang mati itu adalah kodrat manusianya. Itu. Terus kok bangkit? Kan kodrat manusianya mati, ya bangkit, membuktikan bahwa keilahiannya itu membangkitkan kemanusiaannya. Dan sekaligus mengajarkan kepada kita manusia bahwa nanti kita juga akan dibangkitkan. Jadi adanya dogma kebangkitan atau ajaran kebangkitan itu dimulai dari Tuhan Yesus. Sebelum-sebelumnya tidak ada agama yang mengajarkan kebangkitan. Jadi manusia itu nanti semuanya dibangkitkan. Yesus itu ngasih contoh bahwa setelah kita mati kita pasti dibangkitkan. Itu. Jadi tujuannya mau mengajarkan manusia dan mau memberitahu manusia. Kalau kamu percaya dengan Tuhan yang benar, maka kamu akan dibangkitkan. Kalau kamu tidak percaya dengan Tuhan yang benar, ya kamu jadi tanah. Oh, silakan. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Terus dia bangkit kemana? Bangkit kemana? Bangkit menampakkan diri kepada orang-orang di Yerusalem. Dia ke surga apa ke Dia neraka? menampakkan diri selama 40 hari. Setelah itu dia terangkat ke sorga. Karena dia dari sorga, dia kembali ke sorga. Sebab dia asalnya dari sana. Katanya di surga dia ama Tuhannya. Bukan ama Tuhannya, orang dia udah Tuhan. Itu Bapak di surga siapa? Bapa itu adalah Allah. Allah bukan Yesus. Yesus itu firman Allah. Katanya tadi Yesus ke sorga, sorga tempat Yesus. Yesus Bapak di Kamu sorga. tadi nanya Tuhan, sekarang Allah. Ya Tuhan dengan Allah itu beda. Tuhan itu kan Beda. gelar. Tuhan itu kan gelarnya firman. Tuhan itu gelarnya Bapa. Tuhan itu gelarnya Roh Kudus. Karena Tuhan saya itu satu yang punya firman dan roh. Jadi kalau Allah kami yang adalah Bapa itu Tuhan, maka firmannya pasti Tuhan, rohnya pasti Tuhan. Gitu. Terus Bapak di sorga sama Yesus di sorga gitu. Itu tadi barusan dijelasin. Barusan dijelasin. Ulang lagi, coba ulang. Oke. Abang lagi di mana? Lagi di Bali ya? Enggak. Anggaplah kamu lagi di Bali. Nah, suara kamu di Bali. Tubuh kamu di Bali, roh kamu di Bali. Ya kan? Kamu ada Ya. berapa? Satu. Di mana ada suaramu, di situ ada tubuhmu, betul kan? Betul. Nah, kalau Yesus di sorga ya Bapak di sorga karena satu. Emang Yesus sama Bapak sama? Satu, bukan sama, satu. Aku dan Bapa satu. Firman itu satu di dalam Bapa. Sama Jadi- seperti saya kasih analogi ya, saya kasih contoh. Suara kamu satu di dalam tubuh kamu, betul tidak? Betul. Ya sudah, Yesus yang adalah firman Allah satu di dalam Allah. Sama Jadi, itu. Paralel. Satu kepribadian apa gitu? Apa dua kepribadian? Kamu berapa kepribadian saya tanya? Satu.
Ya udah, Tuhan saya satu kok. Berarti Ngomong kepribadian. Nggak ada, Tuhan saya nggak kepribadian ganda. Tuhan saya satu. Makanya tadi dikatakan aku dan Bapa satu di dalam Yohanes 10 ayat 30. Jadi firman itu satu di dalam Bapa. Berapa pribadi? Ya satu. Kepribadian ganda emangnya. terus waktu Yesus di dunia, bapaknya di mana? Yesus waktu di dunia, terus yang kau tanya bapaknya. Ini kan pertanyaannya gini, ya. Agatha waktu di dunia suaranya di mana? Di surga, Pak. Tuhan saya itu ada di sorga dan ada di bumi, Bapak. Allah Iya dong. itu tidak bisa kita hampiri dalam esensinya, tapi dalam energinya, kuasanya, dia itu berada di dekat kita. Ketika Yesus satu di dalam Bapa di sorga, juga satu di dalam kemanusiaannya. Berarti dua dong. Oke, sekarang saya tanya, Bapak di mana sih sebenarnya tinggalnya? Saya Kamu di Bali, ya kan? Saya ini di Kamboja. Berarti kamu dua dong. Karena kamu ada di Kamboja dan kamu ada di Bali. Kan saya Apa? pikirannya kan begini nih. Lah, Bapaknya- sekarang saya tanya. Kamu kan ini di Bali, contoh rumah kamu di Bali. Kamu juga ada di Kamboja di tempat saya, ada di Konoha, ada di mana-mana nih, di 1.400 orang. Kamu aja, pikiran kamu aja, itu bisa berada di berbagai tempat dalam satu waktu. Ya kali Tuhan aja masih kau ragukan kemampuannya. Gimana sih, Pak? Udah tadi saya jawab itu. Katanya Yesus itu adalah kerjaannya apa tuh namanya tuh? Mencipta. Mengikuti Tuhannya yang di sorga. Kerjaannya Iya. Kerjaannya adalah melakukan perintah Bapa. Berarti kan dua dong, dua. Ada Bapak. Sekarang saya tanya, suara kamu ini kerjaannya mengerjakan yang diperintahkan badanmu kan? Yoi. Ya udah, lo berarti dua. Kamu dua. Satu. Loh, kalau kamu ngomong, ini kan diperintahkan sama pikiranmu. Ini kan Terus ada mulutmu dua yang sosok. ngomong. Ini Ya kan ada iya, dua sosok. jadi apa yang kamu katakan ini juga diperintahkan sama otak kau, diperintahkan oleh tubuh kau juga. Yaitu, jadi Yesus mengatakan bahwa dia hidupnya adalah untuk mematuhi perintah Sang Bapa, yaitu sama seperti kamu tadi. Ini Mbak Agatha cantik banget sih, slow ya. Maaf ya, saya turunkan. Ada indikasi menggatal. Maaf, di sini kalau ada ya berbau-bau menggatal, saya turunkan. Ini adalah haram hukumnya di room saya. Ingat ya, peraturan di room saya adalah dilarang menggatal. Haram hukumnya menggatal. Gak usah kau aneh-aneh lagi. Menggatal pula kau. Udahlah, aku memang cantik, nggak perlu kau katakan. Aku pun udah tahu aku cantik.